bukan putus asa. Karena dia sudah usaha. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap amal soleh, baik itu salat, puasa, zakat, haji, infak, birrul walidain atau berbakti kepada orang tua, tidak mungkin diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kebersihan tauhid. Mengagungkan Allah, mengakui Allah, menerima Allah, pasrah dan berlepas diri dari urusan dunia hanya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan pahala amal soleh hanya bagi orang mukmin. Janji Allah akan penghidupan yang baik di dunia dan akhirat. Rizki yang selama dicari akan disediakan oleh Allah. Jangan lagi kita bersusah payah mencari rizki, pusing dengan masalah pekerjaan dan urusan dunia, karena Allah akan menyediakannya untuk kita. Hanya dengan satu syarat mutlak, tanpa embel-embel dan tambahan syarat lain, yaitu La ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Allah yang Maha Satu, tidak mempunyai anak satupun dan tidak diperanakkan oleh siapapun. Kekuasaan mutlak hanya milik Allah Satu, Ahadun Ahad. Namun, jangan dikira kesaksian kita tidak akan diuji. Cara paling ampuh untuk menguji manusia adalah dengan derita kemiskinan dan masalah uang. Sedikit janji lapangan pekerjaan, sedikit janji promosi naik jabatan, sedikit janji fasilitas kendaraan dan rumah, sungguh mampu menggoyang iman manusia dan mengikuti keinginan nafsunya. Atas nama hak asasi manusia dan pemahaman akan ilmu agama yang sempit, perintah Allah untuk menjauhi perilaku gay dan lesbian menjadi sirna. Sampai menunggu kejadian puluhan bahkan ratusan anak sekolah menjadi korban sodomi, baru masyarakat terhenyak bahwa hukum Allah sungguh nyata. Lalu bayangkan bagaimana dengan janji Allah akan neraka jahim bagi mereka yang secara jelas dan malu-malu menyekutukan Allah. Masih percaya kepada nasib baik, peruntungan, angka sial, ramalan masa depan, dan terutama dukun sakti. Astagfirullahalazim. Sungguh bisikan iblis amat nyata, dari depan, dari belakang, dan samping kiri dan kanan kita. Sebuah permintaan mudah untuk bersaksi La ilaha illallah menjadi pelaksanaan yang teramat rumit ketika masalah dunia menghantam manusia. Maka, masihkah kita mengaku kuat di hadapan Allah? Siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki atau perempuan, sedangkan dia mukmin, maka mereka masuk surga seraya mereka diberi rizki di dalamnya tanpa perhitungan. Al-Quran, Surah Al-Mu'min ayat 60. Amal soleh yang Allah maksudkan adalah dasar tauhid, mendirikan sholat dan tunaikan zakat. Hal terkecil dari amal soleh adalah tersenyum kepada orang lain, membuang duri dan paku di jalan, dan selalu berbaik sangka terhadap siapapun yang kita temui. Pemirsa Khazanah, inilah episode Al-Ahad dan As-Somad sebagai penambah wawasan keislaman pemirsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Tidak pula ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surah Al-Ikhlas. Surat ini sudah tidak asing bagi kita umat Islam. Dari mulai kanak-kanak kita lazim mendengar, bahkan ada yang sudah menghafalnya pada masa itu. Hampir dalam berbagai aktivitas amal ibadah, surat ini selalu kita bacakan. Baik itu ketika dalam sholat, sampai ketika beranjak untuk tidur. Kita umat Islam disunahkan membacanya. Namun ada sebagian orang yang hanya sekedar membaca, tanpa mengetahui maksud dari isi kandungan ayat tersebut. Surat Al-Ikhlas disebut juga sebagai surat Makkiyah, karena surat ini diturunkan di Mekah, terdiri dari 4 ayat. Ia merupakan surat tauhid dan pensucian nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan prinsip pertama dan pilar pertama Islam. Oleh karena itu, pahala membaca surat ini disejajarkan dengan sepertiga Al-Quran, karena di dalamnya terdapat 3 prinsip umum. Pertama, tauhid. Kedua, penerapan hudud. Dan ketiga, perbuatan hamba. Serta disebutkan dahsyatnya hari kiamat. Ini tidaklah mengherankan bagi orang yang diberi karunia untuk membaca dengan tadabbur dan pemahaman serta pengamalan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas ini berasal dari mengikhlaskan sesuatu, yaitu membersihkan dan memurnikan. Dinamakan demikian karena di dalam surat ini berisi pembahasan mengenai ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Perintah qul dalam ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. Apabila dikaitkan dengan sabab nuzulnya, perkataan itu merupakan jawaban atas pertanyaan kaum musyrik mengenai sifat Tuhan yang Nabi dakwahkan. Perintah itu juga berlaku bagi seluruh umatnya. Sebab khitab al-Rasul, khitab li ummati. Seruan kepada Rasul juga seruan kepada umatnya. Dalam ayat ini, Rasulullah SAW dan umatnya diperintahkan untuk mengatakan Huwallahu ahad, yang maksudnya bahwa Tuhan yang mereka tanyakan itu adalah Allah, dan Allah itu hanya satu. Sebab kata ahad bermakna wahid, satu. Bahkan ditegaskan Al-Baghawi, tidak ada perbedaan makna antara ahad dengan wahid. Mengenai pengertian ayat ini secara keseluruhan, Ibnu Katsir memaparkan, dialah Al-Wahid Al-Ahad. Tidak ada yang setara dan tidak ada sekutu yang serupa dan sepadan dengannya. Ungkapan ini tidak diucapkan kepada siapapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebab Dia maha sempurna dalam semua sifat dan perbuatan. Dalam ayat berikutnya kemudian ditegaskan, Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dijelaskan kata as-samad merupakan fi'il yang bermakna maf'ul. Menurut Asy-Syaukani, kata tersebut seperti halnya kata al-qab yang bermakna al-maqbu atau yang digenggam. Jadi makna as-samad adalah al-laz yushimadu ilaihi fi al-hajat, pihak yang dituju atau dijadikan sebagai sandaran dalam berbagai kebutuhan. Hal itu disebabkan karena keberadaannya yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan. Menurut Al-Qurtubi, pengertian ini sejalan dengan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 53. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Ayat ini memberikan pengertian bahwa tidak lahir darinya anak. Dia juga tidak lahir dari sesuatu apapun.
Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa disebutkan lam yalid karena tidak ada yang sejenis dengannya sehingga bisa dijadikan olehnya sebagai istri. Kemudian dari mereka lahirlah anak. Makna ini juga ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 101. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Meskipun dalam ayat ini digunakan kata lam, bukan berarti hanya menafikan masa lampau. Sebab ayat tersebut berlaku abadi. Menurut Fakhruddin Ar-Razi, digunakannya kata lam karena merupakan jawaban atas ucapan mereka, kaum kafir, mengenai anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waladallahu wa innahum lakadzibun. Ala innahum min ifkihim layaqulun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongan benar-benar mengatakan Allah beranak. Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Al-Quran surah As-Saffat ayat 151 hingga 152. Sebab diturunkannya surat Al-Ikhlas dikarenakan kaum musyrikin menanyakan kepada Nabi SAW tentang nasab Allah. Maka turunlah surat ini. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab berkata bahwasannya orang-orang musyrikin berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, sebutkan kepada kami tentang nasab Rabbmu." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat ini yang artinya, "Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Berkata Ikrimah ketika Yahudi berkata, "Kami beribadah kepada Uzair anak Allah." Kaum Nasara berkata, "Kami beribadah kepada Al-Masih Isa bin Maryam." Berkata Majusi, penyembah api, "Kami beribadah kepada matahari dan bulan." Dan orang-orang musyrikin berkata, "Kami beribadah kepada berhala." Maka Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, "Qul huwallahu ahad." Maknanya, dialah Allah yang satu, yang tidak ada sebanding dengannya. Tidak ada pembantu bagi Allah, tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang serupa dan tidak ada yang sama dengan Allah. Pada lafaz di atas tidak ditetapkan pada selain Allah, namun ditetapkan hanya pada Allah saja, dikarenakan Allah sempurna pada seluruh sifat dan perbuatannya. Tafsir Ibnu Katsir, jilid 8, halaman 414. Setelah kita memahami kandungan ayat pertama, maka mari kita beramal dengan yakin bahwa sepantasnya Allah yang berhak diberikan ibadah kepadanya secara keseluruhan. Kita tidak menjadikan tandingan bagi Allah pada ibadah kita. Dan seharusnya kita murnikan ibadah dengan mengikuti cara ibadah Rasulullah SAW, karena beliaulah suri tauladan. Itulah ibadah yang paling benar, paling mudah, dan paling menenangkan. Sehingga dengan demikian telah terwujudlah syahadat kita, yakni tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kesempurnaan sifat yang mulia yang seluruh makhluk meminta seluruh kebutuhan dan keinginan pada Allah. Allah adalah pemimpin, dan Allah tidak makan dan tidak minum, dan Allah Maha Kekal. Diringkas dari beberapa kitab, Tafsir Tobari, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Sa'adi, Tafsir Juz'am karya Syekh Utsaimin, dan Tafsir Muyassar. Pada ayat kedua As-Somad ini menunjukkan permintaan hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Maka hendaknya hanya meminta kepada Allah saja, tidak meminta kepada orang yang sudah mati atau dukun.
Karena doa adalah ibadah yang harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila berdoa kepada Allah lalu menjauhi perkara-perkara yang haram, maka doa akan dikabulkan. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 186. Allah tidak membutuhkan anak, tidak butuh orang tua atau istri, disebabkan sempurnanya kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah sesuatu yang dilahirkan melainkan akan mati, dan tidaklah sesuatu yang mati melainkan diwarisi orang lain. Sebagaimana hadis dari Abu Aliyah secara mursal, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dikarenakan tidaklah sesuatu yang mati melainkan akan diwarisi orang lain. Dan Rob kita tidak mati dan tidak akan mewariskan. Tidak ada yang setara, sama, dan sebanding bagi Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Tidak ada yang serupa dan setara dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Tidak sama pada nama-nama Allah, tidak pula pada sifat-sifatnya, dan tidak pula sama dengan perbuatan-perbuatan Allah. Dan maha suci Allah, sehingga pantaslah Allah tiadakan menolak adanya bapak atau anak atau yang semisal dengan Allah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa ada seorang laki-laki yang dikirim dalam sebuah syariah, ekspedisi perang. Dia membaca Al-Quran dalam sholat dengan teman-temannya, lalu dia menutupnya dengan surat ini. Setelah kembali, mereka menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Tanyakanlah kepadanya mengapa dia mengerjakan itu." Mereka pun bertanya kepada orang itu, lalu dia menjawab, "Karena itu sifat Ar-Rahman dan aku senang membacanya." Kemudian beliau bersabda, "Kabarkanlah kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya." Dari Imam Ahmad dan At-Tirmizi dari Anas radhiyallahu an, pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Sesungguhnya saya mencintai surat ini." Rasulullah SAW bersabda, "Kecintaanmu terhadapnya memasukkanmu ke dalam surga." Dalam hadis dari Abu Darda dari Nabi SAW, "Apakah salah seorang dari kalian mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam?" Nabi SAW bersabda, "Surat itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Maksud dari surat Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Bukan berarti kita mencukupkan baca surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian tidak membaca surat-surat yang lain yang ada dalam Al-Quran. Namun, maksud sebanding sepertiga Al-Quran adalah karena surat Al-Ikhlas terdapat sifat-sifat Allah. Sementara di dalam Al-Quran adalah terdapat 3 hal mendasar, yaitu kisah-kisah, lalu terdapat hukum-hukum, dan yang ketiga terdapat sifat-sifat Allah. Sehingga Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Di dalam hadis dari Abu Hurairah berkata, "Aku bersama Rasulullah SAW bertemu seseorang yang sedang membaca. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Telah ditetapkan bagimu.' Maka laki-laki itu bertanya, 'Apa yang telah ditetapkan bagiku, wahai Rasulullah?' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Jannah, surga.'" Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, disahihkan Syekh Albani. Siapa yang berdoa didahului dengan penyebutan sifat Allah di mana ada dalam surat Al-Ikhlas, maka Allah kabulkan doanya. Di dalam hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah Al-Aslami dari bapaknya, Nabi SAW mendengar seseorang berdoa yang dia ucapkan adalah, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan aku bersaksi bahwasanya kau adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan kau, zat yang satu, zat yang semua makhluk meminta kepadamu, zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengannya.
Maka Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh laki-laki ini telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, yang apabila seseorang berdoa dengan sifat-sifat ini, maka Allah kabulkan. Dan apabila meminta dengan menyebutkan sifat-sifatnya, maka Allah berikan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi, disahihkan Syekh Albani.